Selamat datang di konten baru Comika Pecahkan. Ya pasti konten baru karena tidak ada konten sebelumnya. Konten perdana. Konten perdana, betul. Ada podcast. Oh iya sih. Ada cuplikan digital download. Iya betul. Tapi yang orisinal baru ini ya. Oh iya. Konten perdana orisinal Comika Pecahkan Win One Solution. Wah. Harus ada itunya. Tapi agak aneh win-win tau. Harusnya kan win-win ya. Iya, itu dia kenapa? Lu ganti nama mending. Jadi Ulwin. Oh, Win itu lu curang nih, Win One nih. Kenapa? Win Erwin. What? Lah gua ngapain? Solution. Oh, gua Biar ganjil aja ini di sini. Iya, Oh gitu ya Solution udah. Hermana katanya namanya. Jadi ini adalah konten perdana orisinal Pecahkan. Kita akan belajar atau lebih tepatnya mengenalkan kepada teman-teman bahwa di stand up comedy itu ada proses namanya rewrite materi. Dan di stand up comedy, komika itu pasti punya ciri khasnya dalam membawakan atau menulis materi. Oke. Nah, jadi hari ini kita akan belajar sambil seneng-senengan bersama dua komika tamu yang saya undang. Ada Ko Erwin, komika yang juga wakil presiden Stand Up Indo aktif saat ini. Komika dari Stand Up Indo Jakbar. Sana juga kebar. Dan punya banyak konten-konten sekarang ya. Mengisi waktu senggang yang banyak. Bohong! Gak ada senggang gue, makanya bisa buat konten. Kalau gue sibuk kerja mah nggak mungkin buat konten gue kali. Iya, tapi akhirnya jadi pekerjaan juga kan kontennya. Belum. Gak ada endorse gak ada. Tolong ya, masuk ya. Bisa kali. Kak Erwin, ada ini ya katanya ya, sedang menyiapkan spesial juga ya? Sedang menyiapkan, rencana sih awalnya kan tahun ini pengennya, cuma karena terhalang pandemi, ngelihat pandemi juga kasusnya naik turun kan, jadi kayaknya dimundur ke tahun depan kayaknya. Titik koma. Apa sih nama spesialnya? Kamu cantik, aku yang punya. apa bang nama spesialnya? Garis bawah. Garis bawah. Yang ketiga. Saya ingetnya ini settingan di Microsoft Word kan ada garis bawah, titik koma, bold, ya itu. Jadi saya ingetnya titik koma. Garis bawah, tahun depan. Tahun depan. Yang akan melengkapi show-show dan spesial lainnya, mulai dari WMI, Alinea, sama Wah Bertiga nih. Ya, Wah Bertiga nih lebih ke mainan tolol. Tapi lucu itu. Tapi lucu sekali. Lucu sekali memang itu. Jadi akan dieksekusi tahun depan ya. Mudah-mudahan. Oke. Nah, mungkin dikenalkan juga Ko Erwin ini kepada teman-teman. Sebenarnya style komedi Ko Erwin, misalnya dalam menulis itu inspirasinya dari mana? Kalau mencari punchline itu biasanya seperti apa menggalinya? Sekilas saja. Kalau bicara penulisan, kayaknya masuknya ke storytelling ya, kayaknya. Jadi kalau ditanya cara menggali punchline gimana, biasa harus punya ininya dulu, basic ceritanya dulu, cerita sebenarnya kayak gimana. Kadang ada beberapa cerita yang emang udah lucu di ceritanya, ya udah itu tinggal dikembangin isian hal punch-nya aja tinggal. Tapi kalau emang ceritanya emang menarik tapi belum ketemu lucu di endingnya, ya itu PR lagi, ngulik lagi nyari lucunya. Nyari pengalaman baru juga. Tapi tetap mesti berangkat dari kejujuran awal ceritanya seperti apa gitu. Oke. Gitu. Jadi kelihatan banget ya teman-teman ya, emang Ko Erwin ini gaya komedinya itu emang santai gitu ya. Tidak pernah terkejut, tidak pernah meledak-ledak. Karena namanya Erwin Bu. Kalau suka terkejut namanya jadi Erwin Wow. Wow, terkejut gitu. kan? Terkejut. Wow. Ya, gitu. Hashtag tipis-tipis respect. Hashtag apa ini namanya? Komedi aman. Komedi aman. Hashtag makanya karir saya mandek. Tidak ada kelebihan dari saya. Saya bang. Oke, tadi udah kenalan sekilas sama Ko Erwin, sekarang ke Bang Rin. Komika dari Padang. Finalis Suci. Iya. Dan memang punya banyak karya ya. Mulai dari Mete-Mete. Kemudian Overdosis. Iya. Sama yang sekarang katanya sedang dipersiapkan dan mau jalan tahun depan. Kundang. Bisa jadi tahun depan, bisa jadi akhir tahun ini kita ngelihat Bill Gates mau nggak ya mereka kasih
solusi untuk ini gitu. Untuk semua supaya kebal ya. Iya, supaya biar cepet lah industri kreatif bisa jalan lagi gitu. Iya, betul. Dan kalau style komedinya Bang Rin sendiri seperti apa sebenarnya? Dalam mencari materi, mencari punchline dan membawakannya gitu, bisa diceritakan sekilas ke teman-teman. Saya orang yang pengurutu aja sih sebenarnya sih, pengurutu. Terus kalau misalnya dalam hal yang saya bahas ini ada lucunya, ya dikembangin sama kayak Bang Erwin. Tapi kalau misalnya nggak nemu lucunya, ya jadi obrolan tongkrongan aja gitu. Nggak masuk ke materi. Okay. Atau mencari apa sih lucunya. Tapi model act out dalam materinya Bang Rin tuh emang dari dulu tipenya emang suka act out ya? Bukan suka act out, tapi saya tuh kebanyakan materi yang saya ambil adalah ngelihat terus mencoba menjadi seperti itu dan menceritakan kejadiannya dengan gestur. Oke. Kalau verbal itu kayaknya nggak bisa kali ya. Mungkin dari dulu emang udah suka ketemu ini bapak ini nih. Jadi kayak gitu, lebih senang kayak gitu daripada ada gerak-geriknya ngobrol gitu. Tapi kadang gue ngeliatnya capek gitu. Ya capek nggak sih? Nggak tahu, gue nggak tahu. Tergantung ceritanya nih. Kalau kita kombut nih, terus kalau ada momen, wah udah berdiri, nah berarti itu udah seru nih obrolan nih, udah makin asik nih gitu, udah makin. Karena udah mau digambarin ya. Iya gitu. Pokoknya patokan gue itu deh, kalau gue udah sampai gerak-gerak itu, berarti gue sangat antusias nih dengan materi ini nih, dengan itu pokoknya. Nice. Tapi nggak tahu ya itu salah atau benarnya. Kadang juga milih coba duduk, coba ngobrol baik-baik gitu. Biasanya nggak baik-baik soalnya. Ya nggak apa-apa, kan memang style komika itu beda-beda, betul. Beda-beda ya. Ada yang emang sering duduk kayak Ko Erwin ya kan waktu spesial, ada yang lonjak-lonjak gitu di atas panggung kayak Bang Rin. Iya, bisa jadi. Tidak apa-apa. Dan untuk kalian itu kita cobalah seberapa berpengaruh ya gaya komika terhadap materinya. Nah, di Win One Solution ini Bang Ko, kita punya satu segmen, yaitu kita akan mengcover materi komika dengan gaya masing-masing. Dan materi yang akan kita cover di sesi perdana ini adalah materinya Bang Awe yang seperti ini. Gue pernah ke Jepang, terus gue baru tahu ternyata di Jepang itu angka bunuh dirinya sangat tinggi. Padahal tuh negaranya tertata rapi gitu, terus orangnya kayaknya pinter, tapi angka bunuh diri tinggi banget. Karena katanya nih pas gue nanya-nanya, ternyata di sana itu orangnya tuh gampang stres. Jadi misalkan nih anak sekolah nih, nilainya jelek, malu, depresi, pulang, ngambil tali, bunuh diri gitu. Terus kalau kerja nih dimarahin, kamu kerja gak bener gitu. Wah stres, pulang, ngambil racun, bunuh diri gitu. Kata gue untung Indonesia gak kayak begitu ya. Di Indonesia emang gak bakal gitu nih, lo kerja gitu dimarahin, kamu kerjanya gak bener. Wah stres, pulang, ngambil HP, terus bos kontol. Marah-marah aja lo anjing. Senang lagi. Nah kan. Lucu kan ya? Iya, itu udah tahu ya. Udah tahu kan? Gue nonton langsung. Iya, gue nonton langsung. Oke, kita berikan tantangan lah ya kepada dua komika tamu di Win One Solution episode perdana ini. Untuk Ko Erwin dan Bang Rin, kita tantang untuk mengcover materinya Bang Rin. Dengan style masing-masing. Dengan style masing-masing. Boleh sambil duduk aja, nggak apa-apa. Ada yang diubah dikit-dikit. Boleh diubah dikit-dikit. Nah, mungkin ada komika yang nggak nyaman ya kan mengeluarkan kata tertentu atau melakukan gerakan tertentu, nggak apa-apa. Jadi sesuaikan sama diri atau karakter komik dia masing-masing gitu. Jadi ditambahin misal akhirnya apa tadi ditambahin lagi boleh juga. Boleh ditambahin ada ekot aneh-aneh juga boleh ya kan. Iya. Bawainnya sambil kalem, nggak apa-apa. Oke, jadi siapa yang mau duluan nih? Rin. Siapa? Oh, lu tau dong, kemarin. Tapi ini jadi materinya Bang Awe. Maksudnya ini materi Bang Awe, gua nggak tahu ya kalau gua bawain sendiri apakah sama moodnya dan jadi lucu juga atau malah biasa aja jadinya gitu. Memang itu yang akan kita cari tahu karena setiap komika pasti feel atau jiwa materinya beda. Nah, kalau sama persis sudah jelas itu nyontek. Kalau Bang Awe, orang-orang Jepang tuh ya kayak begitu kan. Benar. Misalkan anak sekolah nih nanya jelek.
Ya gitu ya. Gitu, Gitu ya. betul. Udah boleh ya dibawain ya. Iya, enggak itu Bang Awe itu. Oke. Sekarang kalau versi Rin Aduh. gimana? Hermana. Saya nyontek nggak apa-apa ya. Akhirnya kita pakai. Akhirnya dipakai deh. Kerja lu akhirnya ya. Oke. Silakan Bang Rin. Oke. Orang-orang di Jepang itu gampang stres. Kalau misalnya dia anak sekolah terus nilai jelek gitu, depresi, pulang, ambil tali, bunuh diri gitu di kamar. Ketemu orang tuanya, wah, nani? Di Jepang ya, di Jepang. Iya, di Jepang. Shocknya Nani ya. Ada ke orang kantoran kerja nggak bener, dimarahin, stres, pulang, ngambil racun minum, ngambil racun terus di kamar mandinya. Watashi wa antamu da ya. Mati. Kata gue tuh, untung Indonesia tuh nggak kayak gitu kan. Di Indonesia itu ya kalau misalnya lu kerja dimarahin sama bos lu, kamu kerjanya itu nggak bener, nggak becus kamu. Wah, dia stres, pulang, ngambil HP, buka Twitter. Gue mau spill bos gue yang tai anjing gitu. Biasa ya. Ceritain dibikin thread gitu, akhirnya kena kasus dipecat. Sama ya. Masalah selesai. Sama, masalah selesai tapi hidup tidak berakhir. Hidup tidak Iya, berakhir, iya, hidup tidak iya, berakhir. Betul. Tuh kan kerasa kan bedanya ya, walaupun materinya sama. Berasa ya? Iya kerasa kan akhirnya bedanya ya. Merasa ini nggak nyaman nggak bawa? karena di otak tuh pasti ada ini materi Bang Awe, ini keresahannya Bang Awe. Karena aku juga nggak tahu ya orang Jepang mau bunuh diri karena stres itu masih ngerasa wah aneh banget nih orang Jepang gitu. Tapi nggak ngarahin ke orang Indonesia yang sifatnya kayak gitu. Mungkin ada juga ya orang Indonesia yang dimarahin bosnya gitu, bikin thread tapi nggak senang juga dia, tetap stres juga. Iya. Makanya biar nggak stres mungkin harus makan makanan enak seperti serundeng darin. Wah, belilah sekarang. Emang masih jual? Enggak sih. Kenapa dipromoin aja? Iya promo dulu aja biar kelihatan eksis Bang. Oke deh, itu tadi udah ngeliat ya versinya Bang Rin Hermana. Sekarang kita coba versinya Bang Koerwin. Gua. Orang-orang di Jepang itu gampang stres, gampang banget. Kayak misalkan anak sekolah nilainya jelek, malu, depresi, pulang ngambil tali bunuh diri. Ada lagi orang kerja nggak bener, dimarahin, stres, pulang ngambil racun, diminum, bunuh diri gitu. Maksud gua, kayaknya untung Indonesia nggak kayak gitu orang-orangnya gitu. Karena orang Indonesia tuh kayaknya simple aja gitu. Di Indonesia tuh kalau ada orang kerja dimarahin, kamu kerjanya nggak bener, stres, pulang ngambil HP terus nge-tweet. Ah, bos anjing. Di reply sama bosnya. Maksud kamu apa? Maaf bos, typo. Maksud saya, bos kontol. Seneng lagi. Senang lagi. Ini aja di friend. Mantap sekali. Begitu ya. Begitu ya. Memang Beda. di awal terlihatnya, wah tidak mungkin kok Erwin ngomong kontol. Iya. Tadi kan contoh katanya. Tapi kan contoh, iya. Nah, udah kelihatan kan ya bedanya. Jadi komika itu materinya sama pun pasti dibawainnya itu sesuai dengan style masing-masing ya. Jadi teman-teman di rumah kalau misalnya bawain materi orang dan pasalnya sama persis, materinya sama persis, nah itu bisa jadi kalian kesurupan komika yang nulis tadi. Oh iya. Persis ya kan nggak mungkin. Iya. Jadi godam dia dan godam si komika itu pernah kombut. Jadi materinya sama. Oh, gue bawain di diri gue yang asli deh. Gue bisa. Jadi kayak gitu. Bisa gitu ya. Bisa gitu. Bisa kemungkinannya seperti itu ya. Tapi masa iya percaya? Kirain ada yang percaya bener. Iya. Oke, tadi sudah di sesi pertama ya kita mengcover materi komika, tepatnya Bang Awe. Di sesi kedua ini kita akan mengajak dua bintang tamu kita untuk sedikit merewrite, sedikit mengubah gitu ya materi yang sudah dikumpulkan atau disubmit oleh peserta workshop Tipis-Tipis Respect. Nah, mungkin materinya belum sempurna, belum sesolid materi Bang Awe tadi, ya memang tidak apa-apa. Namanya juga proses belajar, betul kan? Kadang materi itu juga harus dicoba berkali-kali, di open mic, di rewrite, kemudian dibawain, oh ternyata kurang satu kata, kelebihan satu kalimat, kayak gitu berubah lagi juga masih bisa. Benar. Sangat banyak, sangat panjang kemungkinannya. Jadi memang menjadi komika butuh kerja keras. Benar.
Betul. Benar Betul, sekali. ya? Setuju banget. Benar, saya setuju sekali. Nah, Saya setuju oke, juga. dia. Jadi buat komika yang beruntung dibacain materinya atau dibawain dan diberi masukan oleh komika bintang tamu kali ini, bersyukurlah Anda karena setidaknya satu sedikit proses berkaryanya dibantuin. Atau dicaci maki. Dicaci maki. Dari apa ini? Tidak mau membawakan Ini caci maki nih, parah nih. komika baik ya. Belajar. Enggak Visi. dia So baik ya. Oke. Dan komika yang beruntung materinya akan dibawain hari ini adalah Gilang. Gilang siapa itu ya? Gilang Purnama. Gilang Purnama. 36. Gilang Purnama 36. Selamat. Selamat ya. Jadi umurnya 36. 36. Iya, Iya, yang bisa Gilang jadi. Purnama 36. Tahun depan 37. Ya update terus dong berarti. Iya, harus update. PR banget tiap tahun ganti akun. Untung nggak Resiko. ada. Untung nggak ada resiko, maksimalnya ya. Oke, Gilang. Materinya akan dibacakan atau dibawakan ya oleh Ko Erwin sama Bang Rin. Ini boleh nggak tapi kalau misalnya mau dicup gitu atau di apa namanya? Di apa? Dicup atau di apa istilahnya? Diambil. Sama Ditiru komiknya itu. sama komiknya ini. Iya, nggak apa-apa, Nggak apa-apa ya. nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Karena memang Ko Erwin dan Bang Rin tuh punchline tuh tinggal nyomot-nyomot gini aja kan memang kan. Bang Erwin sih. Malu. Erwin sih. Jadi ambil aja. Sedekah komika adalah sedekah punchline. Betul ya. Tadi kita sudah ngelihat dari Bang Rin duluan ya di sesi Ya, pertama. Sekarang kita lempar ke Ko Erwin dulu. Ini gua bacain materinya dulu ya. Boleh. Bacain dulu materinya. Terus kemudian kalau mau dibawain dengan stylenya kemudian juga silakan. Atau mau langsung juga nggak apa-apa. Halo, perkenalkan nama saya Gilang dan saya jomblo. Sebagai seorang jomblo saya bebas chattingan sama cewek manapun. Makanya banyak orang beranggapan WhatsApp cowok jomblo kayak kosan cewek. WhatsApp saya juga kayak kosan. Kosan nggak laku. Menurut Ko Erwin ada yang kurang nggak di sini? Atau sebenarnya udah oke? Di backstage ada Arif Brata yang menahan tawa karena mendengar materi itu. Enggak, dia udah nemu. Nih lucunya gini nih. Dia mau makan. nemu. Dia nggak makan. Habis ini in frame. Entah udah nemu, entah pengen memaki-maki. Entah mau gabung ke kosan itu ya. Benar. Nggak tahu. Apa ya? Gue belum nemu. Coba dari Rin. Gue belum nemu. Serius. Secara Lu tadi ngelempar-lempar, tadi sekarang lempar lagi. Ada banget waktunya buat tidak mikir. Iya, namanya ngebeda materi kan butuh proses. Oh iya. Betul, Tim, betul, tim. seakan-akan gitu ya kan. Perkenalkan nama saya Gilang dan saya jomblo ya. Sebagai seorang jomblo saya bebas chattingan sama cewek manapun. Makanya banyak orang beranggapan WA cowok jomblo kayak kosan cewek. WA saya juga kayak kosan gak laku. Iya gitu. Harusnya ada itu aja ya. Sampai ikut aja. Iya. Kalau mau di open mic dan tahu iya. Atau cara paling aman boleh minta tepuk tangannya. Udah. Selalu ada minta tepuk tangan setiap akhir joke. Perkenalkan saya Gilang dan saya jomblo. Saya ini Gilang dan saya ini masih jomblo. Kata orang cowok jomblo itu bebas chattingan sama cewek manapun. Nah, Makanya orang beranggapan WA cowok jomblo itu kayak kosan cewek. Dan saya setuju WA cowok jomblo itu kayak kosan cewek. Cuman saya kebagian chattingan sama ibu kosnya. sudah. Itu punchline layer satu per satu. Ya kan ada layer 1, layer 2, layer 3 makin nambah kan. Semakin tinggi, semakin dalam tidak tertebak. Tidak tertebak. Iya. Enggak, tapi menurut gua ini ada link yang kurang. Ini kalau ngomong serius ya, ada link yang kurang untuk dia menuju ke WhatsApp cowok jomblo kayak kosan cewek, sama di atas kayak masih kurang link untuk nyampe ke penonton mikir bahwa WhatsApp cowok jomblo tuh kayak kosan cewek. Kayak misal mungkin aja, misal ditambahin perkenalkan nama saya Gilang dan saya jomblo. Menurut saya orang jomblo itu bebas chattingan sama cewek manapun. Jadi kalau dicek WhatsApp cowok jomblo itu pasti banyak tuh nomor cewek. Iya. Nah kayaknya butuh setup itu menurut gua untuk supaya yang dianggap punchline sama dia ini jadi works. Oke. Udah kayak Tanpa kosan ngubah gitu ya? punchline ya, tanpa ngubah Iya, punchline tapi tanpa ngubah diperbaiki punchline. struktur. Iya. Setupnya doang. Kayak dia bilang WA gua tuh udah kayak kosan cewek gitu.
Iya. Tapi gue yang nggak lakunya. Gitu kan benar. maksudnya kan. Bisa. Jadi menurut gue punchline-nya kalau emang secara penulisan setup punchline ini udah oke, cuma setupnya aja menurut gue yang mesti ditambahin kayak tadi. Saya Gilang dan saya jomblo. Oke. Karena ada link yang miss ketika dia ngomong WA cowok jomblo kayak kosan cewek, sama dia tiba-tiba langsung punchline-nya WhatsApp saya juga kayak kosan nggak laku. Jadi Oh, nggak sinkron ya antara dia bilang jomblo bebas chattingan sama cewek manapun gitu. Oh iya, dia cuma benar. ngambil kata bebas, bukan banyak gitu, tau nggak? Oh ya. Harusnya kan setelah bebas, oke lah bebas, Iya, iya. tapi ditambahin juga. Makanya di WhatsApp cowok jomblo pasti banyak tuh nomor cewek, kayak kosan cewek, Nah, gitu kayaknya. bagus tadi ya masukan Ko Erwin dari segi struktur setup. Ya, Kalau masukan Bang Rin dari segi preferensi seksual ya. Tadi kan Ibu kosnya. Ibu kos ya kan Iya. nggak semua orang suka sama orang yang lebih tua gitu. Iya. Maksudnya dia nggak dapet cewek kosannya, ya udah ibu kos aja Oh, di iya. chatting gitu. Kan Mungkin ya. cuma chatting ya. Iya. Oke. Jadi itu ya Gilang ya masukan dari Bang Rin dan juga Ko Erwin. Ada 1-2 kalimat atau kata yang hilang ya di setup sehingga membuat punchline tidak terlalu bekerja mungkin, sehingga perlu di rewrite lagi setupnya. Nah kalau mau diperkuat lagi punchline-nya juga boleh gitu ya, karena walaupun secara struktur sudah oke, udah kelihatan ya setup sama punchline-nya, tapi mungkin butuh layer-layer yang lebih dalam supaya makin tidak tertebak bahwa kosannya kosan tidak laku. Betul ya? Sama menurut gue kayaknya ya oke lah kalau untuk awal-awal belajar stand up kayak ngangkat premis tentang jomblo. Iya, betul. Ya mungkin masih oke lah, cuma menurut gue mesti Nggak kayak gitu lagi kata-katanya. Iya, Gue kepikiran tadi adalah udah dia bukan ngasih ini dulu, ngasih ide dulu, kayak katanya orang-orang jomblo itu WhatsApp-nya kayak kosan cewek gitu. Gue sebagai jomblo nggak gitu. Ada penolakan gitu. Oke. Dan gue nggak. yang ada di kepala gue tuh lebih ke kayaknya ngebahas jomblo itu udah lewat zamannya, udah zaman-zamannya 2013 2014. Kalau Jadi gue komika sekarang nggak boleh jomblo. Bukan nggak boleh, maksud gue pembahasan relationship menurut gue akan lebih bagus kalau lebih personal. Oh, Iya. Oke. Kita belum nemu dia bahas diri dia aja. Iya. Karena permasalahan kayak chattingan sama siapapun di WA jomblo itu udah sering dibahas juga dan kayaknya bukan satu hal yang personal bagi mereka kan. Iya. Betul. Gitu. Boleh. Berarti perlu dikemas juga ya. Walaupun keresahannya mungkin sama bahwa dia adalah seorang yang single gitu. Tapi bisa dikemas supaya tidak terlihat materi 2012-2013. Iya. Mungkin dia jomblo karena dia nggak bisa PDKT sama cewek lewat WA gitu. Nah. Kayak dia ngechat cewek itu bukan hai, salam kenal, tapi kiu kayak gitu. Jadi udah males aja tuh cewek semuanya gitu. Udah males, ngindar lagi ya kan? Ditanya lagi. Cewek yang di chat, apa maksud lo gitu. Seksual apa namanya? Ya itulah. Masalah-masalah Sexual harassment. Iya, sexual harassment. Oke. Padahal dia jual ciu ya. Iya. Lihat konteksnya dulu, dilihat konteks. Iya kayak gitu sih kayaknya. Oke, terima kasih Ko Erwin, terima kasih Bang Rin. Semoga masukan buat Gilang bermanfaat dan Anda tidak jomblo lagi. Gilang nonton kita tuh kayak apaan sih gua gitu. Ini nggak ada yang lebih proper gitu, siapa gurunya bangsat gitu. Ini gua udah bayar ini kayak gini ya anjing. Apaan materi QQQ bangsat. Gue yakin sih gue bisa jauh lebih dalam ngebedah materi dia, cuma gue nggak bisa ngebaca materi cuma dari satu bit pendek kayak gini doang. Lebih ke utuh Iya. ininya ya, apa yang dia mau bahas ya. Iya, Oke. tapi gue yakin bisa dikembangin banget gitu. Oke, berarti Bisa besok banget. kita undang Gilang ke kamar Ko Erwin. Ke kosan. Boleh. Enggak sih. boleh. Boleh ya, nanti kalau udah agak lengang kita kumpul di Markas Comika ya, kita bersenang-senang di sana. Ih seru banget tuh. Iya. Oke, kita masuk di sesi ketiga. Kita masuk ke challenge. Siap-siap ya. Challenge-nya, Aduh, apa? aku deg-degan. Aku juga. Kayak seakan-akan belum di briefing ya. Kayak ini improv banget 100%. Ntar Bang Putra tinggal nambah tulisan, ini bukan settingan gitu. Oke, kita akan menantang dua bintang tamu kita untuk tukeran beat
Tukeran beat. Tukeran beat. Tukeran beat. Nah, Gua jadi bawain beat Rin. Bang Rin bawain materi Ko Erwin. Oke. Mana ya? Wah, seakan-akan semua materi komik ada di buku materi. Ini buku materi dari Aku kalau menulis di buku materi ini sangat nyaman sekali. Aku juga. Punchline-nya sangat mudah sekali kutemukan. Tergerak sendiri tanganku Tergerak sendiri. nih untuk menulis bahasa Sanskerta gitu. Ini aja deh. Wah, ini bagus nih. yang ini aja ya. Iya. Oke. Yang ini dong gantian. Halaman berapa? Halaman 37. Sama ya? Isinya ya? Iya, kita udah ini. 37. Kumpulan buku-buku materi yang harus dibuang. Oke, 37. 37 ya, kelihatan ya Ya, tulisannya ya. kelihatan. Oke. Yang mau dikasih ke Bang Rin yang mana? 28. Halaman 28. Coba dibuka Mas. Kan harus gerakan banyak gitu. Baik. Udah ya. Udah kelihatan ya. Udah kelihatan. Oke. Baiklah, apakah dua komika yang berbeda karakter tidak ikut menulis materi punya temannya bisa membawakan semaksimal pemilik aslinya? Nah, kita buktikan saja di sesi ketiga Win One Solution. Oke. Udah gini ya, udah harus pemanasan gitu ya emang ya. Oke, kita beri kesempatan dulu kepada Ko Erwin untuk membawakan materi Bang Rin di halaman 28 buku. Versi gua tadi. Versi Anda. Halo, selamat malam. Gua Erwin. Gua tuh orangnya malas ngapa-ngapain ya. Terlebih lagi yang bikin gua malas banget itu gua harus kalau ngeladenin cewek nangis. Nah, ngeladenin cewek nangis aja menurut gua udah bikin malas banget. Apalagi ditambah kalau harus ngeladenin cewek nangis via Valen. Via telepon. Itu Halfans komik-komik baru. Iya. Gua kaget kok gua nulis itu ya. Nggak. Muncul di kepala saya nggak dikeluarin. Iya, betul. Gua catat deh, lucu kayaknya. Itu gue malas ngeladenin cewek nangis via telepon gitu. Karena gue yakin nggak bakal bisa diajak ngomong ini cewek. Yakin banget gue. Kayak cewek gue dulu gitu pernah kalau lagi nangis tuh terus nelpon gue, di otak gue itu bukan ngebayangin dia nangis. Yang ada di otak gue tuh ngebayangin adalah film ini Fast Furious Tokyo Drift. Itu yang ada di otak gue gitu. Karena pernah kejadian pas dia nangis kayak mobil lagi balapan. Pas dia mau lanjutin cerita, kayak mobil lagi ini ngedrip. Makanya puyeng banget ngedengerinnya. Pernah saat kejadian dia lagi ada masalah, dia nelpon gua sambil nangis gitu. Gua telepon kan, gua tanya, "Kamu kenapa? Terus dia gua ya, udah kamu tenangin. Jelasin dulu ada apa. Aku nggak tahu. gitu nggak sih? Emang enggak gitu. Oh gitu. Ada ngepot-ngepotnya ya. Terus gimana sih? Bunyi cilah gitu. Dipaksa gitu. Iya, gitulah. Ya gitu. Habis itu udah mulai reda tuh napasnya. Turun gigi satu tuh. Mulai tenang tuh. Ya. langsung masuk soundtrack. Bagus. Tapi itu kan Mission Impossible, Bang. Tapi tadi sudah kelihatan ya kan. Gimana menurut Bang Rin? Mirip gak atau? Enggak, gue suka hangoutnya Bang Erwin. Akhirnya Suka, hangout ya? iya suka hangoutnya Bang Erwin. Nah, akhirnya gue paling males kalau stand up tuh harus menggerakkan badan. Kayak ngapain sih mesti ekot nyetir ya udah nyetir santai, nangis ya nangis. Harus Itu kan namanya imajiner tolol ya. imajinasinya gue nggak nyaman kalau gue. Iya. Bukan tipe gue. Iya, oke. Kirain Tapi tadi- secara komedi lucu. Siapa komedi lucu. Kirain tadi waktu ngurangin gigi ada ini polisi tidur di depan. Gini.
ada gerakan dikit. Oke. Penilaiannya dari 1 sampai 100 bagaimana kemiripan? Kalau Komas Pembawa nggak tahu ya kemiripan ya beda pasti. Ya. Cuman dari segi materi itu bisa dibawain Bang Erwin. 60 kayaknya. 60-50 deh kayaknya. Soalnya kayaknya di act outnya nggak dimakan kayaknya orang juga nggak tahu maksudnya ngedrift itu kayak gimana. Betul. Kerasa ya, ternyata emang bawain materi yang nggak sesuai dengan jiwa kita itu ya. Karena mungkin kita ini kali ya, beda gaya. Kalau mungkin komika, dia yang kalem, gue yang nggak banyak gerak. Kalau mungkin ketemu komika yang juga suka banyak gerak dan suka act out, kayaknya dia lucu-lucu aja. Bisa jadi lebih lucu lagi dia mungkin pembahasannya. Bahkan mungkin bawa mobilnya langsung ya di sini. Wah, itu gimmick banget orang. Komik gimmick. Oke, kita beranjak ke Bang Rin. Seperti apa kalau membawakan materi Ko Erwin di halaman 32 tadi ya? 28. Oh iya, 28. Materi halaman di dalam 28. Masih ingat kan ya halamannya? Sorry, 26. Anjing salah materi gua Bang, gua boy. Harus ini lagi nih pemanasan lagi. Udah, bisa. Halaman 26 ya, ingat ya. Oke. Siap. Gua waktu kecil itu sering banget dipalak. Gua ulang ya. Soalnya ternyata ada koma di sana. Gue kecil tuh sering banget dipalak, sering banget. Sampai pernah ada kejadian, gue habis dipalak, pulang ke rumah, gue ngadu sama bokap gue. Dengan harapan gue bakal dilindungi sama bokap gue. Pak, tadi Erwin dipalak, Pak. Apakah itu benar? Kenapa mereka? Erwin dipalak, uang jajan Erwin diambil semua, Pak. Memang mereka mayoritas bangsat. Aku benci hidup seperti ini. Tenang, besok Bapak kasih solusinya. Besoknya gue berangkat tuh. Tahu nggak apa yang dilakukan bokap gue? Dia misahin duit buat jajan dan duit buat dipalak. Jadi ketemu preman tinggal datang deh. Hei paman, ini uangmu. Iya, dadah. Gimana Ko Erwin ngelihat materinya dibawain si pemalak? Jadi lucu, cuma ya agak beda ya, emang beda aja stylenya tadi gitu. Dan ada beberapa tambahan yang kayaknya ya akan membunuh karir saya. Oh iya tadi itu. Enggak, itu kan materi versi gua. Iya. Bukan lu. Iya. Lu mah kan baik. Iya, baik. Bukan lu. Betul. Tidak mungkin dong berani bicara seperti itu. Ini kan kita berbicara soal imajinasi. Imajinasi, benar. Oke, dari rating gimana? Karena orangnya gua nggak mau kalah, dia 40. 40 bro, udah bagus udah 40 udah mantap itu. Bagus ya? Padahal bagus, cuma gua nggak mau kalah. Biar dia 40 aja dia. Iya, Bang Renjara. Kompetitif memang dia ya. Senang Oke. gua. Terima kasih, seru sekali pembicaraan. Mulai dari pembicaraan, ngata-ngatain komik baru, sampai membedah dan membawakan materi satu sama lain. Geli ya? Aneh ya? Karena kita nggak pernah ngerasain itu. Iya. Gue waktu itu dipalak ya. Gue sendiri, emang gue pernah dipalak? Gue yang malak kali gitu kan. Oke, terima kasih teman-teman sudah menikmati konten Win One Solution dari Comika Pecahkan. Tunggu Win One Solution episode selanjutnya. Dan kalau kalian pengen kirim materi untuk dibedah oleh para bintang tamu kami, langsung saja mention Comika Pecahkan, upload ya foto materi kalian, tag comika.pecahkan, nanti akan kami seleksi dan kami bawa. Terima kasih Ko Erwin. Terima kasih Ulwan. Terima kasih Bang Ulwan. Kita ketemu lagi. Sampai ketemu. Dah. Dadah.